Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam anugerah dan kemurahan Tuhan yang boleh tetap kita rasakan bersama-sama, mengawali kehidupan kita dengan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Kolose pasal yang ketiga, pasal yang 4, dan 1 Tesalonika pasalnya yang pertama. Dan saya akan memberi tema, perbuatlah untuk Tuhan dengan segenap hati kita. Pada pagi hari ini saya mengangkat firman Tuhan dari Kolose pasalnya yang ketiga ayat 23, dan saya akan membacakan buat saudara. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Di dalam nas firman Tuhan pagi hari ini atau lewat Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa kita mau melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk karena dilihat oleh sesama kita, untuk kebanggaan kita, sehingga apa yang kita lakukan itu tidak menjadi berkenan kepada Tuhan. Tetapi pagi hari ini firman Tuhan mengajarkan kita bagaimana kita mau melakukan semuanya untuk Tuhan. Apapun dalam segi kehidupan kita, kita melakukan dengan bersungguh-sungguh, dengan tidak keluh kesah, dengan hati yang penuh keluh kesah atau bersungut-sungut, atau juga biasa-biasa saja di dalam kehidupan kita. Tetapi kita diajarkan bahwa apapun yang kita lakukan, kita mau lakukan dengan segenap hati kita dan untuk kemuliaan nama Tuhan, supaya apapun yang kita kerjakan tidak menjadi sia-sia di hadapan Tuhan. Oleh karena itu di dalam Kolose tadi pasalnya yang ketiga ayat 23, di mana mengingatkan kita sebagai umat Tuhan bahwa semua perbuatan kita tidak berpusat kepada kebanggaan diri kita, ketenaran diri kita, tetapi kita mau pusatkan perbuatan kita kepada Tuhan, karena kita memusatkan perbuatan kita ini semua lewat kebenaran firman Tuhan, sehingga segala sesuatu yang kita lakukan dari hati kita yang sungguh-sungguh, dari hati kita yang benar, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena berbuat baik dan memuliakan Tuhan tidak ditentukan oleh posisi atau jabatan kita, tidak ditentukan oleh kemampuan seseorang, tidak ditentukan oleh keberadaan seseorang, mungkin ketenaran kita sebagai orang yang dipakai dalam dunia sekuler. Tetapi di sini dikatakan di dalam kalimatnya, apapun yang kamu perbuat, berarti kehadiran kita dalam melakukan segala sesuatu, bagaimana kita menunjukkan keberadaan hati kita di hadapan Tuhan, melakukan yang benar dengan hati yang tulus dan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bahkan dikatakan di dalam kalimat selanjutnya, berbuat dengan segenap hati, dalam arti bahwa kita diajak untuk melakukan segala sesuatu dengan hati yang sungguh-sungguh, tanpa pamrih atau taat akan perintah Tuhan, atau tidak mencari keuntungan diri kita sendiri, yang dimana kita lakukan dengan kesungguhan hati kita yang ditunjukkan kepada Tuhan. Inilah yang perlu kita renungkan pada pagi hari ini, bahwa firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa kita harus mempunyai hati yang murni di hadapan Tuhan dalam segala segi kehidupan kita, dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita. Mungkin kita sebagai pengusaha, kita sebagai pekerja kantor, karyawan biasa, dan pelayan Tuhan di gereja. Baiklah kita sama-sama melakukannya semua dengan tujuan kita untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk karena membanggakan diri kita, karena kita ingin mendapatkan suatu pujian. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kita bagaimana kita melayani Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan hati yang benar, dengan keberadaan hati kita yang tulus dan murni di hadapan Tuhan, sehingga apapun yang kita lakukan menjadi suatu berkat bagi kehidupan kita, berkat bagi orang lain, dan khususnya untuk memuliakan dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita semua. Tetap semangat di dalam iman percaya kita, dan kita mau percaya bahwa tangan Tuhan terus campur tangan dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Amin. Firman Tuhan.